Selamat datang di video tutorial siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana mix tekstur dan glowing di objek ya teman-teman. Jadi ini menggunakan versi 4.2. Jadi teman-teman hati-hati menggunakan versi yang terbaru. Glowingnya sekarang sudah pindah, sudah tidak ada di sini lagi. Jadi bagaimana cara kerjanya, simak saja videonya. Oke, nah bagi teman-teman yang ingin belajar secara mandiri atau pribadi, mau les privat pribadi, silahkan hubungi saya di Instagram saya. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana cara membuat efek seperti ini. Oke teman-teman, jadi bagaimana cara kerjanya mencampur tekstur dan emission. Ini versi 4.2.2 ya. Jadi teman-teman glowingnya agak berbeda dengan versi 4.1. Jadi sangat beda banget. Jadi untuk efek bloomnya itu tidak lagi ada di sini teman-teman, tidak ada ya. Jadi kita harus menggunakan compositing. Oke, lama kita coba dulu, kita modeling dulu sederhana dari objek yang ada, lalu saya ke edit mode, terus kemudian saya coba untuk skalanya saya lebarin seperti ini, terus kemudian saya seleksi bagian atas menggunakan face, kemudian saya kecilkan begini dan saya kecilkan begini. Oke, kira-kira saya pendekkan saja, terus kemudian sampai di sini teman-teman bisa mencoba untuk menambahkan beberapa segmen, mungkin sedikit agak berbeda ya. Saya tambahkan menggunakan modify, sedikit saya tambahkan kira-kira menggunakan remesh ya. Saya generate ke pilihnya remesh. Nah, di remesh ini kalau kita aktifkan wireframe-nya lumayan banyak ya, seperti itu ya. Langsung saja di play saja, setuju artinya dengan jumlah sekian, terus kemudian teman-teman tinggal mencoba untuk menambahkan yang namanya generate lagi, bisa menggunakan deform di bagian displace, karena sedikit saya kepengen agak bergelombang ya, seperti kayak wafer. Ya sebenarnya bukan lava bikinnya, tapi kayak sedikit bukit ya. Lalu saya klik new. Nah di ini saya klik di sini, saya klik bagian nama tekstur, terus kemudian tekstur ini saya tambahkan open dan kita cari tekstur di mana. Oke teman-teman, saya sudah mendapatkan teksturnya. Tekstur yang saya dapatkan seperti ini modelnya. Kalau oh ya sorry, saya tidak mau pakai tekstur ini deh, nggak usah, saya batalkan. Saya pakai Neo saja. Sorry Neo, tidak menggunakan itu, tapi saya menggunakan display biasa teman-teman, yaitu yang ada di bawah ini. Nanti ya kita coba klik di bagian ini aja, plot aja deh, yang simple, nggak usah itu tekstur nanti aja. Saya ini lebih ke modeling objeknya dulu, terus kemudian mungkin kerapatannya saya agak lebarin seperti ini, gelombangnya tidak terlalu oke, cukup. Terus kemudian saya ke bagian yang namanya modifier lagi, kemudian saya atur di sini, kemudian saya atur saya kebutuhan, kira-kira begini ya, ceritanya begitu. Cukup ya, segini aja ya. Oke, kalau sudah di play saja sorry, candu lagi, saya play, terus kemudian saya coba untuk klik kanan set smooth ya, lumayan. Kemudian saya sedikit modifikasi ke bawah, kira-kira agak ke sana, kira-kira gitu ya. Oke, simpel saja seperti itu. Terus kemudian teman-teman bagaimana bermain teksturnya, saya menggunakan tekstur pen, jadi digabung ya, digabung tekstur pen. Terus kemudian saya mencoba untuk membeli tekstur yang sudah ada, saya siapkan. Setelah sampai di sini teman-teman dipastikan kalau teman-teman mau tahu urutannya bagaimana caranya, boleh lihat di part 1, part 2 ya, dan part 3 ini part 4-nya teman-teman. Nah teman-teman konsentrasi di bagian yang namanya tools yang ada di sini, lalu teman-teman klik di bagian tekstur, kemudian klik new aja, terus kemudian klik yang ada di sini. Ini untuk mengambil teksturnya, saya pilih open dan kemudian saya ambil teksturnya. Oke teman-teman, tekstur saya seperti ini, seperti tadi saya ambil. Terus kemudian ini kondisi di sini ya. Sekarang kembali ke tools lagi, lalu teman-teman boleh diganti menjadi view-nya stencil alpha supaya kelihatan view-nya seperti apa ya. Itu ya, kita bisa ngelihat letak yang mau diambil yang mana tekstur. Ini sangat nyaman ya, menggunakan ini enak ya. Oke, pada saat digores biasanya belum terjadi apa-apa kan, jadi nanti ada perintah di bawah sini. Ketika saya gores nanti ada perintah kayak gini, berarti teksturnya tuh UV-nya belum dideteksi, tidak bisa diapa-apain. Meskipun saya klik di sini, ketika digores tidak terjadi apa-apa, dikarenakan UV-nya belum kita generate dulu ya teman-teman. Jadi kita harus ke objek mode dulu, terus kemudian dipastikan saya ke edit mode dulu, kemudian saya tekan A, kemudian saya coba ke UV unwrap. Nah setelah unwrap sudah masuk ya, kira-kira seperti ini. Dan ini masih ada masalah, tapi sudah bisa digores. Tetapi kita harus mencoba ke bagian object mode di bagian di sini, shadernya saya rubah dulu, saya kasih tekstur ya teman-teman ya.
dengan cara kita ke Shift A, search, terus kemudian image texture, kemudian saya coba tarik kemari. Setelah saya tarik kemari, teman-teman tinggal dicoba untuk membuat nama ini untuk image texture di bagian gambarnya ya. Ini gambarnya misalkan, ini gambarnya gitu ya. Oke, kemudian saya kasih resolusi yang lumayan tinggi. Oke, kira-kira 4000 aja, 2000 aja deh. Oke, 2000 aja, jangan berat-berat. Kalau ada oke, new. Dan satu lagi saya buat itu untuk si glowingnya. Di sini glowingnya, ya. Saya tambahkan. Jadi nanti ada gambar, ada new image texture gambar, ada new image khusus glowing ya. Jadi saya klik Shift A lagi, set image texture, klik di sini, kemudian tarik aja kemari. Kemudian teman-teman tinggal kasih new aja, kasih nama nih glowing. Jadi nanti glowing kita bisa lukis area mana aja yang kita inginkan teman-teman ya. 2000 seperti biasa. Oke, sudah dapat. Di sini ada dua teman-teman ya. Jadi ada, kalau ini sudah ada dua. Jadi ada gambarnya, fokus di gambarnya, ada gambar di glowingnya. Oke ya, itu dia. Setelah sampai di sini, baru teman-teman tinggal dicoba untuk ke tekstur pen. Nah, ke tekstur pen, nah ini kondisi ke sini dulu ya, normal gitu ya. Jadi kalau misalkan saya kemari, nanti ketika saya gores seperti ini di bagian objeknya ini kan karena pada saat digores tidak terjadi apa-apa. Kenapa gitu ya teman-teman? Dikarenakan saat ini kondisi sedang di glowing. Nah, untuk mengambil tekstur yang ini gambarnya, jadi ini dipindah dulu. Nah, dipindah dulu teman-teman. Setelah dipindah, nanti kan gambar kayak gini nih, tinggal digores. Nah, gitu. Tadi nggak bisa karena itu dia. Oke, terus kemudian sisi sini juga sama. Saya mau tekstur misalkan begitu. Wah, oke. Ternyata di sini saya mau kepengen sisi yang ini, gambar yang ini mau diambil. Misalkan ya, ini dia, boleh. Jadi bisa dicampur-campur teman sesuai kebutuhan kita. Dan gambar ini yang area kotak ini bisa dibesar dengan cara tekan Shift. Boleh Shift, tahan, lalu klik kanan untuk besar kecil. Oh, saya mau sebelah sini. Saya kalau mau geser ke bawah, klik kanan. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau detail, deketin, digores lagi nih, itu boleh teman-teman. Tinggal digeser lagi, diputar. Saya kebutuhan. Oh, saya mau di sini. Misalkan gitu. Dan untuk mengontrol besar ini, teman-teman tinggal tekan F aja. F itu untuk besar kecilnya. Atau Shift, kalau untuk strength-nya Shift F. Ya, Shift F. Oke ya. Atau teman-teman kalau besar kecil lingkaran, klik pakai pan di samping huruf P itu ada kayak kotak, kurung kotak dan kurung kotak tutup. Bukan tutup juga bisa sama ya. Ini standar kayak Adobe dia gitu ya. Oke, ini saya gores lagi di sini. Di atasnya mungkin kurang pas ya. Ini bebas ya teman-teman. Nggak diatur satu. Oh, biar rapi bagaimana. Adalah dengan cara seperti ini teman-teman, nanti kita bisa ngeliat bahwa di bagian tertentu nanti ada stretching ya. Jadi agak ketarik. Ini lebih enak untuk mappingnya gitu ya. Oke, ini juga sama. Oke, seperti itu teman-teman. Kira-kira gitu ya. Oke, anggaplah sudah jadi, sudah di close saja, tuk gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana efek bloomnya. Nah, ketika kita ingin bermain efek bloom, teman-teman di sini konsentrasinya ya. Jadi ketika saya menggunakan yang namanya bloom, ya kalau misalnya sudah ini udah jadi, saya klik new dulu. Saya klik new. Nah, setelah saya klik new, nanti di sini pilihnya ke glowing ya. Nah, di glowing pada saat saya gores pakai warna putih, memang tidak terjadi apa-apa teman-teman. Tidak kelihatan dikarenakan di sini masih 0 strength-nya. Nah, strength-nya ini boleh dinaikin ya, nah itu baru kelihatan. Itu dia teman-teman ya. Jadi tadi kenapa ada efek sedikit di sini, dikarenakan tadi pada saat digores di awal itu belum terhapus. Nah, saya konsentrasi di sini dulu deh. Nah, bagaimana supaya terhapusnya teman-teman, tinggal diklik yang ada di sini ya, pakai fill ini, pakai warna hitam. Untuk memindah warna hitam ini tekan X aja, lalu tuang aja. Nah, itu kembali normal lagi. Baru kita menggunakan ini. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal mencoba menggores sesuai kebutuhan. Ini udah aman nih. Glowingnya saya kasih 5 aja deh. Ceritanya gitu ya. Oke, jadi saya di sini saya coba ke mari, tuh gitu ya kelihatan. Terus kemudian saya coba untuk gores. Mungkin di sini warnanya agak di hijau. Oke. Mungkin di sini warnanya agak seperti ini. Dan ini warnanya sedikit ini warnanya mungkin sedikit merah. Itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kekuatan untuk si glowingnya tergantung dari sininya. Oke. Dan pertanyaannya adalah bagaimana ketika supaya ngeglow banget gitu keluarnya.
Nah, teman-teman di versi 4.2.2 itu ketika saya klik di sini itu tidak ada. Kalau dulu kan ada efek namanya belum ya. Nah, kita nih agak berbeda teman-teman. Jadi mau nggak mau harus utak-atik deh ya teman-teman ya. Karena antara perubahan saya merasakan perubahan 3.9 versi 3 ke 4 itu udah ada perubahan yang berbeda. Jadi mau nggak mau harus update terus ya teman-teman. Oke, untuk supaya terlihat efek belumnya berjalan dan berguna dan bermanfaat, teman-teman sekali lagi teman-teman bisa mencoba ke compositing. Nah, di compositing ini nanti kita coba ke use node-nya. Nah, di use node ini teman-teman dipastikan triangle-nya sudah aktif ya. Nah, cara aktifnya bagaimana? Ke edit preference, terus kemudian di sini ketik aja. Nah, ini dia untuk preference juga sudah berubah teman-teman, versinya antara 4.1 ya, 4.2 itu udah berubah seperti tampilannya. Ini agak berbeda, jadi teman-teman harus diaktifkan node dulu. Ini dia kayak gini. Oke, terus kemudian dicentang aja. Setelah sampai di sini baru saya mencoba untuk Ctrl Shift klik ya, Ctrl Shift klik di sini. Ini gitu ya, itu dia. Oke, jadi untuk memastikan seperti itu. Oke. Kalau di render bagaimana? Jadi ketika render memang hasil akan seperti ini. Nah, itu dia hasilnya. Oke, kelihatan ya. Ini bisa dimatiin, bisa di sini dia matinya. Oke, tenang aja. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini Ctrl Shift klik di sini ya teman-teman ya untuk mengaktifkannya, itu dia. Nah, setelah sampai di sini baru saya geser ke kanan, dan saya akan menggabungkan antara composite ini dengan composite ini. Ya, dengan cara tekan Shift lalu klik kanan. Ya, ini saya geser ke sini. Saya tahan shift, oke. Saya tahan shift. Mungkin ini saya ganti dulu kali ya. Mungkin ke apa ya, 3D viewport aja. Kemudian saya tekan N. Ini saya ganti screen key-nya. Mana screen key di bawah kali ya? Masih harusnya di bawah kali ya. Oke, ini saya kembali normal timeline aja dulu. Oke, jadi screen key-nya ini tidak terlihat di sini teman-teman karena kita masuk di bagian compositing. Jadi saya tekan shift. Jadi tekan shift lalu kayak klik kanan, di klik ini. Tarik. Nah, dia akan gabung seperti itu teman-teman ya. Oke, kalau di undo juga bisa. Oke, ini saya geser dulu deh dua-duanya. Ini saya geser ke kiri sampai di sini, baru di tengah-tengah ini saya tambahkan lagi shift A. Ya, shift A, search pakainya kita shift A. Dan kita pilih ke filter, pilihnya glare. Nah, di glare inilah nanti yang menggantikan si belum yang ada di sini tuh aktif teman-teman. Tinggal seleksi tempel di sini aja. Tuh. Nah, baru tampil. Jadi di sini tidak ada teman-teman. Jadi cara kerja seperti itu. Baru sampai sini baru diganti. Ini kan Star Trek-nya, Strikers ya. Ini udah bagus efek trackernya. Saya pernah jelasin juga. Kalau nggak salah waktu bikin logo. Nah, saat ini lebih diganti menjadi Poglow. Nah, tinggal diatur thresholdnya berapa, kebutuhannya ya, atau ini juga bisa diatur sesuai kebutuhan, terang gelapnya. Dan ini tergantung dari kekuatan. Kalau misalkan saya kasih di sini shader, nah ini teman-teman bisa mengubah di sini ya kekuatannya untuk glowing. Ya, oke, jadi tinggal diatur di sini ya. Itu dia, nanti tinggal dicoba untuk render ulang lagi, render image gitu teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita kembali ke layout seperti biasa, dan ini hasilnya seperti ini dan tidak terlihat efeknya gitu, gimana caranya? Klik di bagian di sini, pilihnya always. Nah, baru kelihatan tuh. Jadi kalau always-nya tidak dicentang, nanti tidak terlihat nih disable. Ini untuk kameranya ya. Oke. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan nih. Boleh diatur kira-kira nanti sesuai kebutuhan kalau saya pakai always seperti apa efeknya. Dan kalian bisa coba secara mandiri. Nah, ini teman-teman tinggal diatur aja, nanti baru kita bisa menggabungkan menggunakan cycles gitu ya, kurang lebih. Tinggal dikasih material di sini juga boleh. Ya, teman-teman. Jadi dan kita juga sekali lagi kita juga bisa menambahkan glowingnya dengan cara berbeda, teman-teman. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita misalkan ke compositing, nah seperti ini. Nah, ini kan kita bisa atur nih ininya 0 gitu ya. Oke, lebih kuat nilainya. Oke, kalau lebih seperti ini lebih kuat. Nah, itu dia, pendar-pendarnya bisa kuat ya, tergantung kebutuhan kita. Jadi kita nggak diatur sini. Oke, saya tambahin lagi kayak gini, sorry, cukup. Kegedean. Nah, segini cukup lah ya, kira-kira gitu ya.
Nah, nanti ketika saya kembali ke layout, nah itu dia, itu udah efek benda sudah ada. Jadi nggak usah takut ya. Jadi kalau misalkan ini saya turunin gelap, tapi kalau ketika saya naikin dia makin kuat. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan satu lagi, yaitu misalkan saya pengen menambah logo saya di sini. Misalkan logo saya di sini ya ceritanya ya, logo pribadi saya. Jadi teman-teman boleh ke bagian masih ke glowing dan kondisinya harus putih. Ini bebas mau putih atau merah terserah. Kalau logonya memang warna biru, silakan ya. Oke, saya ambil biru aja. Terus kemudian kita ke bagian tools dan di sini saya coba untuk ngambil new ya, teksturnya. Terus kemudian saya ambil di sini, terus kemudian saya arahkan di mana logonya yang kita miliki. Oke, teman-teman, saya sudah mendapatkan logonya dan kita ambil saja dan hasilnya seperti ini. Dan kita tinggal tempel seperti tadi. Kita kembali ke bagian tadi kan di bawah nih posisinya di sini ya. Selalu teman-teman kalau kepengen kelihatan gambarnya, klik aja di bagian toolsnya dan diganti menjadi stencil. Nanti tinggal digeser, nanti tinggal diatur skalanya sesuai kebutuhan. Oh, saya maunya kecilin kayak gini, boleh. Lalu digeser kemari, langsung dikecilin lagi. Boleh tinggal digores ya sesuai kebutuhan. Oke, tinggal digores seperti ini. Nah, itu dia. Itu dia teman-teman ya. Jadi setelah sampai di sini ini udah kelihatan dan kita bisa kembali ke object mode dan logo saya sudah terlihat. Simple ya. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya juga agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu dengan materi yang berbeda.